Jumpa lagi saudara-saudara di perkuliahan hukum tata negara. Kemarin kita sudah membahas tentang positivisme dan realisme. Jika saudara-saudara setel lagi YouTube itu, saya mohon nanti saudara-saudara bisa setel lagi dan nanti kita diskusikan lewat Teams, tapi kapan kita masih belum tahu ya, tapi pasti ada itu. Maka antara realisme dan positivisme itu masing-masing menunjukkan adanya semacam pertentangan, ya kan? Ada pertentangan, ada anomali. Dan hukum akan selalu seperti itu gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang wajar. Oleh sebab itu sebetulnya ilmu hukum itu adalah ilmu yang selalu hidup, selalu berkembang, ya kan? Tidak mati gitu. Terus akan mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan. Dan oleh sebab itu ilmu hukum harus dipelajari terus-menerus gitu. Nggak akan habisnya ilmu hukum itu. Sepanjang manusia itu ada, maka hukum itu akan terus berkembang gitu ya. Nah, ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing positivisme dan realisme hukum itu gitu ya. Tapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat, maka sebetulnya keduanya ini sebetulnya sama-sama punya kritik, bisa dikritik gitu ya. Dan oleh sebab itulah dalam perkembangannya sekarang muncul sebuah pandangan, ini sekitar tahun 71 gitu ya. 71 itu berkembang gitu ya. Setelah Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam perang Vietnam, maka di situ ada pemikiran-pemikiran hukum yang progresif gitu ya. Maka kemudian dan ini juga ada dipengaruhi oleh perkembangan apa yang disebut sebagai postmodernisme. Postmodernisme itu adalah aliran filsafat setelah modern gitu. Jadi modernisme itu kan hanya menghasilkan sebuah kemapanan, ya kan? Teori-teori itu akan menciptakan sebuah kemapanan dan ini dirombak total oleh yang namanya postmodernisme itu. Oleh sebab itulah sekarang kita akan mencoba melihat postmodernisme hukum memandang dua teori ini tadi, positivisme dan realisme hukum itu kayak apa sih? Nah, oleh sebab itu sekarang kita akan masuk dalam konteks pandangan aliran postmodernisme hukum terhadap aliran positivisme dan realisme hukum. Saya harus akui ini mata kuliah, ini bahan sering dipakai untuk mahasiswa S2. Tapi bagi saya nggak apa-apa agar saudara-saudara sudah bisa atau bisa mengkritik, mulai belajar mengkritik terhadap sebuah teori, terhadap sebuah kemapanan teori. Baik, kita akan pandang satu persatu. Kita akan lihat, kita akan kaji secara satu persatu dan kemudian nanti akan kita diskusikan kalau pertemuan berikutnya. Kita tunggu yang satu ini. Nah, aliran positivisme hukum itu berkembang menjadi eh, apa kalau di beberapa aliran hukum kemudian menjadi semacam apa pandangan yang disebut critical legal study. Nah, kita akan coba lihat bagaimana pandangan terhadap positivisme. Nah, teori hukum modern yang tadi saya kemukakan, positivisme dan realisme hukum itu adalah sebetulnya sebuah pandangan dalam perspektif teori hukum modern. Namun bagi postmodernisme hukum itu dianggap pandangan tradisional legal theory. Mengapa? Itu sudah ketinggalan gitu ya. Karena teori-teori itu hanya menciptakan kemapanan aja, akan stagnan dan statis gitu ya. Nah, oleh sebab itulah menurut postmodernisme hukum, positivisme hukum itu hanya dimaknai hukum itu hanya dimaknai sebagai serangkaian norma yang kaku dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum itu kaku kan? Yang tertulis itu kaku kan? Apa yang sudah ada di situ ya sudah tertuang di situ gitu ya.
nggak akan mengalami perubahan. Kemudian, keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa. Kan hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Kan begitu ya bunyinya. Kemarin Hans Kelsen, kemarin teori hukum murni gitu ya. Hukum itu tidak lain adalah kehendak penguasa. Jadi hanya keberadaan hukum itu sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa. Jadi kalau ada bicara tentang equality before the law, kesamaan hukum, kesamaan orang, masyarakat, orang di depan hukum, kesamaan di depan hukum, equality before the law, itu sebetulnya bisa dimaknai sebagai kesamaan di muka kehendak penguasa, karena hukum itu adalah kehendak penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Nah, hukum itu dianggap sistem yang logis, konsisten, tetap, dan tertutup. Jadi hukum itu dianggap sebuah sistem yang logis, sistem yang konsisten, tetap dan tertutup. Padahal seharusnya kan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar gitu kan. Nah, hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Berkaitan dengan keadilan bukan menyangkut baik buruk. Ya kan? Terkait dengan soal keadilan, baik buruk. Nah, dalam konstruksi yang demikian inilah maka hanya menurut postmodernisme hukum, positivisme hukum itu hanya memunculkan formalisme, memunculkan bentuk-bentuk formal aja gitu ya. Dan hukum adalah tatanan norma yang bertingkat-tingkat, hierarkis. Nah, kalau seperti ini, maka kalau formalisme semacam ini, maka positivisme itu hanya meninggalkan hukum didekati dari cara pandang hukum yang bernalar matematis. Padahal yang namanya hukum itu kan nilai sosial juga yang sifatnya sangat dinamis. Nah, ini yang positivisme hukum. Kemudian kalau kita berbandingkan dengan yang realisme hukum, maka kita bisa melihat dalam realisme hukum itu gini, hukum bertolak bukan dari pasal-pasal, melainkan dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Jadi apa yang terjadi dalam masyarakat? Pertanyaannya, realitas masyarakat itu sifatnya yang banyak atau yang sedikit? Nah, pasti kan yang banyak kan. Jadi realitas masyarakat itu adalah bersifat mayoritas pasti. Ya kan? Bersifat yang banyak. Yang sedikit nggak mungkin dianggap sebagai sebuah realitas. Nah, isi hukum itu dinamis. Nah, dengan demikian maka saudara-saudara, jika saudara-saudara melihat semacam ini, maka realisme hukum itu hanya memunculkan objektivisme yang mengesampingkan relativitas. Hanya objek saja. Mengapa mengesampingkan relatif? Karena sebetulnya isi hukum itu adalah dinamis. Yang objektif itu biasanya dilihat dari perspektif yang mayoritas, yang banyak. Nah, dengan demikian maka hukum dimaknai sebagai hasil pembenaran gejala sosial masyarakat mayoritas. Ya kan? Jadi yang mayoritas itulah. Sekarang kita bicarakan coba begini, saudara. Coba Anda pikirkan, apa yang dimaksud dengan kepentingan umum? Kepentingan umum itu kepentingan mayoritas, banyak, atau kepentingan yang sedikit? Itu kalau ditinjau dari perspektif apa ya, nominalnya gitu ya. Belum dilihat dari perspektif relativitasnya gitu ya. Kepentingan umum kalau itu dilihat dari perspektif muatan materinya, bisa saja adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan secara umum. Ada nilai moral, ada nilai etika.
Tapi pertanyaannya, moral etika itu yang sering dipergunakan sebagai ukuran, itu moral etika yang bersifat apa? Sosial. Iya kan? Nah, kebenaran hukum tak lagi dilihat dari esensinya, yakni keadilan bagi semua, tetapi hanya menjadi alat mayoritas menghegemoni minoritas. Maka dalam perspektif realisme hukum, penerapan hukum di dunia nyata, menurut postmodernisme, bisa dikatakan hukum itu tajam di minoritas, tumpul di mayoritas. Kan begitu? Coba Anda lihat ini. Fenomena semacam ini iya atau tidak? Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Nah ini, sekarang kita akan coba lihat lanjutannya bagaimana ini. Tunggu yang satu ini. Jadi saudara-saudara, tadi sudah kita lihat kan persoalan yang terjadi di positivisme dan realisme jika dilihat dari perspektif postmodernisme hukum. Nah, oleh sebab itu, menurut postmodernisme hukum, hukum itu tidak mampu menjawab kebutuhan hukum dalam menghadapi tuntutan kaum minoritas, menguatnya pluralisme, hak asasi manusia, anti diskriminasi, dan kebebasan. Ya kan? Karena apa? Ketika hukum itu sudah dirumuskan dalam bentuk tertulis, maka semua hal yang saya maksudkan tadi, ada persoalan minoritas, pluralisme, hak asasi manusia, anti diskriminasi dan kebebasan, itu akan distrukturkan oleh sang perumus, sang pembentuk. Dan hukum itu kalau dibentuk dalam konteks undang-undang, peraturan perundang-undangan, maka bisa saja terjadi bahwa pembentuk undang-undang itu adalah lembaga politik. Maka bisa jadi itu terjadi semacam kesepakatan-kesepakatan. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, maka di dalam pandangan postmodernisme hukum, positivisme hukum dan realisme hukum itu sebetulnya hanya memunculkan kekuatan dominan. Ya kan? Kekuatan dominan. Apa? Positivisme hukum memunculkan kelompok penguasa pembentuk hukum, sementara realisme hukum memunculkan kelompok mayoritas yang mewakili makna sosial. Nah itu yang terjadi seperti itu. Ini menurut postmodernisme. Dikritik habis ini positivisme dan realisme hukum. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, menurut slogan postmodernisme hukum, critical legal theory, hukum itu tak bebas nilai dan tidak netral. Nah, ini salah satu pandangan berkaitan dengan postmodernisme terhadap positivisme hukum dan realisme hukum. Selanjutnya, kita tunggu yang satu ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat pandangan critical postmodernisme legal theory, postmodernisme hukum terhadap rule of law bagaimana sekarang. Rule of law itu adalah konsep negara hukum. Yang pertama, masyarakat menurut pandangan postmodernisme hukum itu tidak diatur oleh hukum yang objektif, tetapi oleh hasil interpretasi penguasa. Betul enggak? Sekarang muncul diskusi tentang omnibus law yang dianggap merupakan sebuah undang-undang yang menggabungkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang kemudian memunculkan berbagai macam kontroversi.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh lagi rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Kalau itu betul-betul dirumuskan, maka yang namanya ideologi Pancasila itu akan hanya menjadi interpretasi penguasa aja. Dan Pancasila justru tidak menjadi stat fundamental norm. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian, yang kedua, tidak ada keajekan dan kesetaraan di hadapan hukum itu hanya retorika. Pasti itu muncul seperti ini. Ini pandangan kritikal ya. Pandangan postmodernisme terhadap hukum. Oleh sebab itu, saudara-saudara, nah di dalam konteks sociological jurisprudence, law as tool as social engineering, slogan merekayasa masyarakat melalui hukum akan terwujud jika penguasa yang berkendak untuk melakukan rekayasa, bukan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, dalam konteks unifikasi, ya kan, dalam sosiologi jurisprudence maupun dalam konteks kodifikasi dan modifikasi, kodifikasi itu adalah mengumpulkan gejala sosial yang sudah ada, melekat di dalam masyarakat, dicari unsur yuridisnya, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis. Modifikasi itu mencari gejala sosial yang diharapkan akan ada di masa yang akan datang, dicari unsur yuridisnya, dituangkan dalam bentuk tertulis. Ini dalam konteks ilmu peraturan perundang-undangan loh ya, pengertian kodifikasi dan modifikasi itu. Maka kita bisa melihat ada teori pembangunan hukum nasional yang disampaikan oleh Mokhtar Kusumatmaja. Rekayasa masyarakat yang dikehendaki penguasa itu ditempuh dengan mempergunakan sarana hukum. Jadi kalau kita lihat rule of law itu dalam konteks pandangan kritikal legal teori atau postmodernisme hukum itu semata-mata dalam perspektif merekayasa masyarakat melalui hukum itu tidak lain adalah sangat tergantung dari apa yang dikehendaki oleh penguasa. Dan itu terbukti new normal dengan adanya COVID-19. Kenapa muncul new normal? New normal ini kan rekayasa kehidupan dari normal menjadi kenormalan baru. Kemana-mana harus pakai masker, harus jaga jarak, ya kan? Social distancing maupun psikis distancing, fisik distancing, ya kan? Jaga jarak. Kemudian harus cuci tangan, masuk kemana-mana cuci tangan, di mana-mana bawa hand sanitizer. Ada yang pakai face shield. Ini kenormalan baru ini. Pertanyaannya, siapa yang merekayasa? Ya melalui berbagai macam produk hukum itu, gitu ya. Bahkan ada pemaksaan-pemaksaan. Dan itu dikendaki oleh penguasa supaya apa? Supaya ada perubahan pola hidup yang ada di dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, dalam konteks, nah ini contohnya program legislasi nasional. Dalam konteks program legislasi nasional itulah kemudian rekayasa masyarakat itu dimunculkan. Nah, ini dari konteks rule of law. Selanjutnya, saudara-saudara, tunggu yang satu ini. Nah, pandangan postmodernisme hukum terhadap the meaning of law. Apa yang dimaksud dengan hukum? Kita bisa melihat yang pertama, dalam konteks ini, penelitian itu menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak memenuhi hukum secara sama. Ya kan? Anda coba lihat. Baru-barusan ini ada yang viral. Seorang anak muda
YouTuber atau apa saya kurang tahu itu nyuting pakai media apa begitu, kendaraan polisi yang belum bayar pajak. Anaknya ketangkap. Sekarang sedang ribut itu, sekarang sedang rame di di change gitu ya, di di email untuk memberikan dukungan kepada yang bersangkutan gitu ya. Nah, di dalam konteks semacam ini kan ada pemaknaan hukum yang berbeda, ya kan? Nah, pemaknaan hukum yang berbeda ini adalah berkaitan dengan tafsir hukum dari penegak hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya kan? Belum tentu loh ada yang disuting tetapi kemudian nggak ditangkap anaknya gitu ya. Belum tentu ada kan. Tapi ini ditangkap yang saat kemudian muncul berbagai macam argumentasi berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, hukum dimaknai guna menguntungkan kelompok berpunya, termasuk mayoritas. Nah, rata-rata semacam ini yang terjadi, ya kan? Nah, jadi hanya dimaknai sangat menguntungkan bagi kelompok yang berpunya. Ini pandangan postmodernisme semacam ini. Keras dia memandang pemaknaan mengenai hukum itu, gitu ya. Nah, utilitarianisme juga dikritik oleh postmodernisme. Dia mengatakan hukum itu dibentuk bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan manusia secara individu maupun sosial. Nah, jika seperti ini, maka mazhab sejarah sama. Hukum itu tidak dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Karena setiap bangsa memiliki volges yang berbeda menurut waktu maupun tempat. Nah, pola yang demikian ini, saudara-saudara, ya kan, itu mengakibatkan apa? Yang pertama, bagi utilitarianisme, kebahagiaan sebagai tujuan hukum dibentuk belum menunjukkan kriteria atau parameter yang jelas dan tentu menimbulkan multitafsir. Apa sih makna kebahagiaan itu? Ukurannya kan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, ini tidak bisa kemudian digeneralisasikan ukuran itu. Nah, hukum ketika itu dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan, maka biasanya digeneralisasikan. Padahal yang namanya kebahagiaan itu belum tentu sama antara satu dengan yang lain. Yang kedua, bagi mazhab sejarah, volges tidak bisa digeneralisasikan. Akibatnya, makna isi the living law berbeda, berarti makna hukum pun juga akan berbeda. Nah, ini ya pandangan tentang the meaning of law berkaitan dengan kritik dari postmodernisme. Selanjutnya, saudara-saudara, kritik-kritik ini terus muncul, ya kan? Hukum memang selalu muncul dalam konteks kritikan-kritikan semacam ini. Nah, pandangan postmodernisme terhadap the law and society, hukum dan masyarakat. Bagaimana itu? Nah, yang pertama, hakim itu memihak menurut postmodernisme. Ya kan? Hakim itu sifatnya memihak. Mengapa memihak? Penerapan hukum itu tidak mengikuti bunyi undang-undang, tapi berjalan atas pertimbangan subjektivitas hakim. Khususnya ini kalau di negara-negara Anglo-Saxon. Tapi kalau di negara-negara yang positivistik, seperti di Indonesia, hakim itu adalah corong undang-undang, kan begitu ya. Ya, penerapan hukum tidak mengikuti bunyi undang-undang, tetapi berjalan atas pertimbangan subjektif hakim.
Nah, mereka yang berkuasa akan diberi keuntungan. Coba Anda bisa melihat, kuasa itu bisa dalam perspektif macam-macam. Modal, kekuasaan dalam bidang politik, ya kan, kekuasaan di bidang permodalan dan segala. Nah, kemudian kita bisa juga melihat tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber utama hukum, melainkan menempatkan hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. Khususnya ini dengan negara-negara Anglo-Saxon. Di negara yang kontinental pun juga demikian. Kita ambil contoh. Ketika hakim memvonis, memberikan putusan, itu dasarnya apa? Biasanya alat bukti, ya kan, saksi, ya kan, petunjuk, dan kemudian ada lagi rasa keadilan hakim. Nah, rasa keadilan hakim inilah yang kemudian memunculkan subjektivitas. Ya kan? Nah, realisme hukum, sumber hukum utama adalah putusan-putusan hakim. Nah, ini dalam konteks realisme hukum ini, kalau kita melihat di sini, yang di negara-negara Anglo-Saxon itu. Nah, akibatnya, kalau saudara-saudara melihat, penerapan hukum tak lagi berjalan mengikuti undang-undang, tetapi atas pertimbangan subjektivitas hakim. Ini kan? Kemudian yang kedua, hakim diperkenankan melakukan penemuan hukum yang bisa jadi menyimpang dari hukum yang tertulis dalam undang-undang. Karena apa? Karena berkaitan dengan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini kan terjadi apa? Kritik yang cukup kencang dari postmodernisme itu gitu ya. Selanjutnya saudara-saudara, kita tunggu ya. Oleh sebab itulah, saudara-saudara, dalam konteks the rule of law, ada 3 hal ini yang paling penting. Dalam konteks the rule of law, masyarakat memang tidak diatur oleh hukum. Apalagi jika hukum didekati melalui kacamata positivisme yang sifatnya sistemik, dan linier. Nalar hukum dalam kacamata positivisme bersifat matematis dan mekanistik, sementara nalar masyarakat bersifat sosiologis dan dinamis. Dalam konteks the meaning of law, hukum tidak akan dimaknai secara sama. Nah, dengan meminjam pandangan filsuf Mikhail Foucault tentang analogi sebagai bagian dari pengandaian imajinatif, maka hukum tidak akan dimaknai secara sama baik dalam hal waktu berlakunya dan tempat keberadaannya. Dengan mempergunakan pendekatan analogi ini, aparat penegak hukum tidak hanya berkutat pada ranah tafsir tekstual yang memasung imajinasi secara radikal dan anarkis. Sehubungan dengan hal ini, referensi wajib yang patut didiskusikan oleh ahli hukum dan aparat penegak hukum adalah kasus analogi keputusan Bismar Siregar saat penegak hukum saat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Barang yang dalam bahasa Batak dikenal sebagai bunda akhirnya rontok di tangan Mahkamah Agung terkait dengan pasal 378 KUHP. Tafsir analogi yang sangat progresif dan menunjukkan cara berpikir dan bernalar postmodernis hukum ini runtuh karena adanya kekuatan berpunya mayoritas yang mengangkangi Mahkamah Agung sebagai garda terakhir penegak hukum. Dalam konteks law and society, penegak hukum utamanya hakim akan memainkan perasaan dan logika dalam membaca kasus-kasus konkret dalam masyarakat dan kemudian mencari aspek hukum yang melingkupi persoalan konkret tersebut. Hal ini mengakibatkan
penerapan hukum berjalan tidak mengikuti bunyi undang-undang. Ada pertimbangan-pertimbangan subjektif dari hakim. Dalam kondisi yang demikian, asas hukum yang menyatakan bahwa rasa keadilan hakim menjadi salah satu indikator penerapan hukum berjalan tidak mengikuti bunyi undang-undang. Nah, inilah gambaran tentang postmodernisme hukum. Nah, klaim postmodernisme hukumnya itu seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, apa yang menjadi kesimpulan? Akhirnya, postmodernisme hukum itu sebetulnya tidak melahirkan suatu teori hukum tersendiri, melainkan hanya melakukan kritik terhadap kemapanan teori hukum lama, yakni positivisme dan realisme hukum. Saya tanya sama guru besar saya ketika saya studi lanjut, kenapa postmodernisme hukum itu tidak memunculkan satu teori untuk menyempurnakan apa yang terjadi di dalam positivisme dan realisme seperti yang tergambar tadi? Banyak sekali kekurangan-kekurangan. Kenapa kok tidak memunculkan teori? Jawabannya ternyata mudah. Kalau postmodernisme hukum itu memunculkan teori, itu namanya bukan postmodernisme. Tapi itu modernisme. Karena modernisme itu, saudara-saudara, disimbolkan sebagai sebuah kemapanan. Dan teori itu adalah sebuah bentuk kemapanan. Sementara postmodernisme hukum itu mendobrak kemapanan. Nah, itu saudara-saudara. Jadi, dari apa yang kita bahas di sini, tidak terlalu lama ini kuliah kita, maka saya akan menanyakan, tolong pertanyaannya dicatat, dan kemudian akan kita diskusikan. Kapan? Nanti saya kasih tahu di WA, nanti di WA grup ya. Kita buka Teams kapan gitu ya. Kita masih kuliah gini aja. Saudara masih mendengarkan aja. Pertanyaan yang pertama gini. Jelaskan pandangan postmodernisme hukum terhadap positivisme dan realisme hukum secara lengkap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan mengapa setelah postmodernisme hukum itu melakukan kritik terhadap positivisme hukum dan realisme hukum, dia tidak memberikan solusi terkait dengan munculnya sebuah teori. Nah, jadi orang yang beraliran postmodernisme hukum itu ya istilahnya begini, istilahnya adalah terima bongkar tetapi tidak terima pasang. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin ini sebagai alat untuk perdebatan saja ini postmodernisme hukum. Jadi belum memunculkan sebuah teori-teori yang bisa dipergunakan untuk memperkuat pandangan-pandangan hukum yang dianggapnya sangat lemah. Jadi hanya melakukan dekonstruksi hukum saja, tidak masuk dalam sebuah teori baru begitu ya. Nah, sampai sekarang yang dipergunakan apa? Ya, positivisme dan realisme. Positivisme itu memunculkan hukum murni, realisme hukum memunculkan hukum-hukum yang tersebar di berbagai macam kasus-kasus konkret itu. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi ada dua yang bisa kita diskusikan kelak, termasuk kemarin itu kita melakukan
kuliah yang kemarin itu pendahuluan itu ada beberapa pertanyaan kan. Tolong itu dicatat gitu ya. Nanti tinggal saudara-saudara mempresentasikan, menyampaikan di kuliah berikutnya, entah kapan itu nanti akan saya sampaikan dengan melihat di WA group dulu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang belum punya WA group, tolong dong WA temennya gitu ya untuk di invite supaya masuk gitu ya, supaya tahu perkembangan perkuliahan kita, kalau ada pengumuman-pengumuman itu saudara-saudara. Nah, ternyata sudah selesai. Ya, oke, ternyata kuliah kita sudah selesai, nggak terlalu panjang gitu ya. Ya, kira-kira 35 menit ini ya. Kuliah cuma sedikit gitu ya. Tapi ada berapa catatan, itu banyak sekali itu yang harus saudara catat gitu ya. Karena itu bahan-bahan untuk ujian, dan dalam pertemuan yang akan datang kita mungkin masih bicara tentang negara ya. Ini kan bicara tentang hukum kan, baru bicara tentang negara, dan kemudian kita akan coba lihat hukum tata negara, menjadi definisi hukum tata negara. Setelah itu kita akan melihat dari definisi itu nanti isinya apa aja akan kita bahas secara bersama-sama. Saya rasa itu saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kuliah yang akan datang. Yang penting salam sehat selalu. Jaga kesehatan saudara dan tetap semangat.